Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amirul Sali dengan NIM AB11 2022 14258. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil project saya untuk melengkapi project backend Simple LMS. Berikut adalah fitur-fitur yang saya buat dan implementasikan dengan total poin sebanyak 15 sesuai dengan ketentuan project. Ini yang pertama ada register. Fitur pertama yang saya buat adalah register. Ini memungkinkan pengguna mendaftarkan secara mandiri melalui API dengan mengisikan nama depan, nama belakang, email, password, dan username. Sistem ini akan memvalidasi apakah email dan username sudah dipakai oleh pengguna lain agar tidak terjadi duplikasi data. User baru akan otomatis dibuat menggunakan metode create user dari Django bawaan. Ini untuk API-nya, dan ini skemanya. Ini di modelnya ada. Ini di postman-nya, outputnya seperti ini. Oh ya, ini karena saya sudah mendaftarkan username-nya, jadi outputnya seperti ini. Username sudah digunakan. Lanjut, poin kedua ini ada bed enroll student. Fitur ini memungkinkan seorang pengajar teacher untuk mendaftarkan beberapa mahasiswa sekaligus ke dalam satu kursus. Dalam satu kali permintaan, teacher dalam mengirim daftar ID user yang ingin didaftarkan, sistem akan memeriksa apakah siswa tersebut belum terdaftar sebelumnya. Jumlah kuota kursus masih tersedia. Jika kursus sudah tercapai batas maksimal jumlah siswa, maka user tidak akan bisa didaftarkan lagi. Ini untuk API PY-nya. Ini codingannya, dan untuk di skemanya ini. Kita lanjut ke poin ketiga. Poin ketiga ada comment moderation. Pada fitur komentar, saya menambahkan sistem moderasi komentar. Artinya setiap komentar yang masuk akan memiliki status is approved. Hanya komentar yang sudah setujui teacher yang akan ditampilkan ke siswa lain. Teacher yang memiliki endpoint khusus untuk menerima atau menolak komentar berdasarkan ID komentar yang masuk. Hal ini menjaga kualitas dan diskusi dalam konten. Seperti ini di dalam API PY-nya, kodenya, dan ini di skema PY-nya. Kita lanjut ke poin keempat. Ini ada komen moderator, komen ini seperti ini. Ini ya. Oke, kita lanjut ke poin keempat. User Activity Dashboard. Setiap pengguna dapat melihat statik aktivitas mereka sendiri seperti jumlah kursus yang diikuti, jumlah
komentar yang dibuat, jumlah konten yang telah diselesaikan, jika fitur komplain aktif, waktu login terakhir. Data ini memberikan gambaran menyeluruh tentang keterlibatan pengguna dalam platform. Seperti ini codingannya. Dan ini di skemanya seperti ini, di modelnya seperti ini. Ya. Oke, kita lanjut ke poin kelima, course analytics. Fitur ini ditujukan untuk pengajar teacher untuk dapat melihat statistik detail untuk setiap kursus yang mereka miliki, termasuk jumlah mahasiswa yang mendaftar, jumlah konten yang sudah dibuat, total komentar yang masuk, jumlah komentar yang disetujui. Ini berguna untuk mengukur partisipasi dan pengembangan khusus secara real time. Ini di skemanya. Nah, itu kita lanjut ke poin ke-6, konten scheduling. Fitur ini memungkinkan teaser untuk menentukan kapan sebuah konten mulai tayang. Saya akan menambahkan file add pada model konten dan menyesuaikan endpoint agar hanya menampilkan konten yang sudah lewat waktu tayangnya. Artinya konten hanya muncul saat waktu sudah tiba. Fitur ini sangat bermanfaat untuk sistem pembelajaran bertahap atau kursus yang ingin dijadwalkan per minggu. Selanjutnya ini ada poin course enrollment limit. Teaser dengan endpoint ini, teaser kini bisa menerapkan jumlah maksimal siswa yang boleh ikut kursus. Saya menambahkan file max student ke model kursus. Ini max student. Sistem akan menolak pendaftaran jika kota penuh, mencegah seorang siswa mendaftar ke kursus yang sama lebih dari satu kali. Hal ini membuat sistem lebih realistis dan mendukung pengaturan batch kelas. Selanjutnya poin ke-8, course compliance sertifikasi. Ini setelah menyelesaikan seluruh konten dalam sebuah kursus, mahasiswa bisa menandai kursus sebagai selesai melalui endpoint. Jika kursus ditandai selesai, maka siswa bisa mengakses endpoint atau sertifikat untuk melihat sertifikat dalam bentuk HTML. Sertifikat ini bisa berisi nama user, nama kursus, dan tanggal penyelesaian. Halaman HTML sertifikat ini saya desain menggunakan template sertifikat HTML yang bisa dikembangkan lebih lanjut ke bentuk PDF yang jika dibutuhkan. File sertifikat HTML-nya. Lanjut ke poin 9. Ada manajemen profil pengguna. Saya menambahkan 2 endpoint penting, show
show profil ini untuk menampilkan profil pengguna lain berdasarkan ID berisi nama lengkap, email, nomor handphone, deskripsi, dan foto profil. Nah, kursus yang dia buat sebagai teaser, kursus yang dia ikuti sebagai mahasiswa. Edit profile ini, pengguna bisa mengedit profilnya sendiri, termasuk mengganti nama, email, deskripsi, dan foto profil. Data disimpan di model user dan model tambahan user profil. Lanjut, ini 10 ada endpoint content complaint tracking. Saya menambahkan model baru konten komplет untuk mencatat konten apa saja yang sudah diselesaikan oleh user. Terdapat 3 endpoint. Ada add komplain menandai konten sudah selesai. Terus ada list komplit melihat semua konten yang sudah ditandai selesai oleh user pada kursus tertentu. Delete komplit untuk menghapus penandaan jika ingin mengulang materi. Fitur ini penting untuk mendukung pembelajaran terstruktur dan juga menjadi syarat untuk mengakses sertifikat. Untuk kodenya seperti ini. Ini list komplit, detail komplit, progress. Untuk selanjutnya, untuk penjelasan Docker file ini from Python 3.11 ini membuat image baru berbasis Python versi 3.11. Ini akan membuat jadi dasar environment untuk menjalankan aplikasi Django. Dan ini env Python number forward sama dengan 1 menjadikan output Python langsung tampil, tidak di buffer. Ini berguna agar log langsung muncul di terminal kontainer log. Terus dir kode ini menentukan direktori kerja di dalam kontainer adalah kode, dan copy requirement kode ini untuk menyalin file requirement ke dalam kontainer, lalu menginstal semua dependencies Python yang terdaftar di dalam Django, Ninja, dan lain-lain. Selanjutnya ada Docker Compose YML. Ini container name base Linux, image Ubuntu. Ini untuk menjalankan kontainer Linux biasa dengan image Ubuntu 2.24.04. Belum menjalankan perintah apapun, kemungkinan untuk testing unitily saja. Dan di bawahnya ada PHP. Ini adalah service PHP yang dibangun dari Docker file PHP. Source kode PHP disimpan di PHP _code dan akan di-mount ke dalam kontainer. Dijalankan di localhost 8080. Akan menunggu MySQL selesai sebelum dijalankan. Selanjutnya ini di bawahnya ada MySQL. Ini
digunakan sebagai database untuk aplikasi berbasis PHP. Volume MySQL underscore data untuk menyimpan data secara persisten. Kredensial database diatur lewat environment. Selanjutnya ada Redis sebagai cache server atau key strip file store, dijalankan di port default 63779. Terus selanjutnya ada Django. Ini adalah service Django dari Dockerfile. Terus selanjutnya Dockerfile. Selanjutnya ada Progress sebagai database utama untuk aplikasi Django. Environment variable digunakan untuk membuat DB dan user awal port 5432 di dalam kontainer. Kontainer di map ke 5551 di host. Volume Postgres underscore data untuk menyimpan data database secara persisten. Terus selanjutnya di bawahnya ada volume. Ini untuk mendefinisikan dua volume untuk menyimpan data dari MySQL dan Postgres. Semua fitur yang saya sampaikan telah saya implementasikan diuji melalui Postman dan browser dan sudah saya unggah ke repository GitHub. Total poin yang saya telah capai adalah 15. Demikian presentasi project akhir saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.